Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Minggu kemarin kan kita udah ngebahas unsur-unsur desain grafis yang ada 6 itu. Nah, kita juga bakal ngebahas lagi, kita bakal nge-review lagi, tapi dengan contoh-contoh penerapan pada posternya itu sendiri, oke? Nah, yang pertama, teman-teman masih ingat kan ya, ada 6, yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, sama ruang. Oke. Yang pertama dari titik dulu. Oke, di sini Bapak udah megang 3 buah poster yang bakal kita telah. Apakah di poster tersebut ada unsur yang digunakan atau enggak? Nah, kita ke unsur yang pertama dulu, yaitu titik. Nah, titik itu kalau misalnya kita lihat dari poster yang INC Pertiwi, dia itu ada. Yang pertama dia ngebentuk sudut-sudut yang udah ada, kayak misalnya di odolnya ini nih, di odolnya ini kalau misalnya teman-teman lihat ujungnya, nah yang tajam-tajam gini, tek, tek, itu tuh dia pakai unsur si titik tersebut. Juga pada tutup botolnya dan bentuk-bentuk yang lainnya nih yang ujung-ujungnya gini, yaitu pakai unsur sudut tersebut. Oke. Terus gimana kalau misalnya poster yang lain, misalnya poster Sumpah Pemuda ini, nih di 2020 di kotak bordernya ini, di sudut-sudutnya dia pakai si titik ini lagi, titik. Pokoknya jadi titik itu ada di setiap sudut bentuk atau bidang, dan juga ada di ujung setiap garis. Terus ada satu lagi ini, The Vintage White Smart Cap. Sini juga sama, ada banyak menggunakan bidang dan garis. Yang pasti setiap sudutnya itu ada unsur si titik tersebut. Oke. Nah, itu kalau misalnya dari titik. Sekarang kalau misalnya unsur yang kedua yaitu garis. Sebentar. Ini bisa kurang kelihatan. Nah, kalau misalnya garis, nah di sini ada beberapa dia pakai garis. Kayak misalnya di sini ada yang kayak ular nih. Nah, di sini dia unsur garisnya ada di sini. Terus juga di sini juga. Terus banyak juga tulisan-tulisan yang lebih apa ya? Kayak tali gitu ya. Di situ juga banyak unsur garis yang ada gitu yang bisa teman-teman temui. Di sini juga ada dari mulai si garis pembatas bayangannya nih, terus juga rege-rege si tutupnya, karena kan tutup odol biasanya bertekstur ya supaya gampang dibukanya gitu. Terus juga di sini ada yang melengkung di sini. Nah, itu juga pakai itu juga unsur garis yang bisa kita lihat di dalam suatu poster. Lalu yang ini juga ada kayak pembatas merah dan putih Indonesia. Si fontnya juga pun mereka pakai. Jadi unsur-unsurnya bisa kita temui di poster. Oke. Terus ada bidang. Bidangnya kalau di sini bisa teman-teman lihat ada persegi panjang. Ada 2 persegi panjang, yang atas sama yang bawah. Nah, yang ini. Terus juga ada juga yang buat border 2020-nya. Terus juga ini bulatan Indonesia. Nah, ini juga sebenarnya love di bajunya, terus juga benderanya, itu juga sebenarnya bidang nih. Bahkan bentuk tangannya ini pun juga bidang, satu kesatuan bidang sebenarnya. Karena dia ujungnya itu saling bertemu. Tangan ini juga bendera yang dipegang ini juga sama. Itu dari poster ini. Kalau di sini bidangnya ada yang ngebentuk tutup botol, ada yang ngebentuk botol, ada yang ngebentuk si sikat giginya, ada yang ngebentuk si isian odolnya, ngebentuk gigi, mulut, dan yang lainnya.
Terus kalau di sini bidangnya ada di pita. Teman-teman bisa lihat pita ini, itu unsur bidang yang bisa kita temuin di sini. Terus juga ada kertas. Di sini kayak papan ya. Sini juga bidangnya, terus ini juga, terus ini oval ini, sama yang persegi panjang ini. Tapi ini juga sebenarnya dia bikin border lagi, jadi eh, ada border lagi dia di dalam desainnya itu. Nah ini juga bidang yang bisa kita temuin di poster. Lalu warna, oke, dari warna kan kita kemarin membahas bahwa warna itu bisa memperkuat tema. Nah kalau misalnya ngelihat warna yang dipakai di poster ini, dia lebih banyak menggunakan kayak kuning yang putih yang agak kekuningan gini, terus ada merah dengan motif bunga-bunga kayak gini. Dia tuh sebenarnya mau apa namanya, ngeliatin bahwa temanya itu emang vintage gitu. Judulnya aja udah ngejelasin bahwa The Vintage White Market, bahwa emang si posternya itu vintage banget gitu. Jadi si temanya itu emang tema vintage, makanya warnanya pun sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya warna ini sikat gigi, dia lebih dominan eh, biru. Kenapa biru? Karena kan sikat gigi itu identik dengan kebersihan ya. Nah, sedangkan warna biru itu dalam sebuah desain biasanya emang menggambarkan sebuah kebersihan atau kesehatan. Bahkan sama hijau, karena hijau juga kan logo eh, logo apa ya, biasanya yang plus hijau itu kan itu kesehatan juga kan ya. Jadi lebih dominan dia biru, giginya putih karena emang yang sehatnya gigi warnanya putih kan ya. Nah, jadi si emang warna ini harus sesuai dengan tujuan posternya ini mau menyampaikan apa gitu. Nah, lalu yang terakhir Sumpah Pemuda Indonesia Merah Putih, tentu ini dari warna udah sangat menggambarkan banget gitu ya, bahwa warna perjuangan banget Sumpah Pemuda menggunakan warna merah, dominan merah, putih, dan nggak jauh dari warna itu gitu. Jadi ada merah, ada putih, eh, paling yang lainnya tuh agak lebih muda lagi nih merahnya gitu. Karena emang si poster ini ingin menyampaikan bahwa ini tuh poster Sumpah Pemuda. Oke, tekstur. Oke, kalau misalnya dari tekstur, kita biasanya jarang nemuinnya ada poster yang pakai tekstur, ada poster yang emang tidak menggunakan tekstur tersebut. Nah, kalau misalnya dari 3 poster ini, untuk poster Sumpah Pemuda sama yang Sikat Gigi ini, dia teksturnya bisa dibilang normal-normal aja gitu. Maksudnya tidak terlalu menekankan tekstur keras atau kasar atau apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang The Vintage White ini, dia menggunakan tekstur bahwa seperti di kertas jadul kalau teman-teman lihat di sini. Nah, di sini tuh ada kayak bercak-bercak kotornya. Di sini juga tuh. Itu tuh tekstur yang dia keluarkan bahwa ini tuh seperti desain yang dibuat di kertas zaman dulu gitu. Nah, itu tekstur yang mereka gunakan. Jadi untuk tekstur kita dapat temuin di poster ini, dari ketiga poster itu. Lalu untuk ruang sendiri dari The Vintage White ini dia cukup rapi malah sangat rapi. Kita bisa lihat judulnya di sini, The Vintage White Market. Lalu di bawahnya dia kasih jarak dari judul ke isinya. Nah, di sini tuh ada apa namanya? Ada pemberitahuan yang lain, Maret 9, 10 AM, ini jamnya, ini tanggalnya, ini harga mungkin ya. Nah, di sini tuh dia dikasih ini loh, dikasih space, ini tanggalnya di sini 10 AM sampai 9 sampai 5 PM. Harganya di situ pun dia nggak berdempetan dan masih aman untuk kita lihat. Oke, baru di bawahnya ada kayak
informasi tambahan, ada live music, di photo booth, sama vintage white apa nih, voucher kayaknya ya. Nah, kalau yang ini pun juga untuk ruang rapi, di mana giginya si pemeran utamanya itu ada di tengah, lalu odolnya dikasih di atasnya, baru sikatnya masih di atas dan odolnya, terus fontnya baru dia taruh di bawah. Nggak nempel, karena emang ini fontnya putih dan giginya warnanya juga putih. Kalau misalnya mereka nempel, mereka akan si fontnya nggak akan kelihatan tulisannya apa. Makanya dia lebih memberikan jarak di antara gigi dengan si fontnya, memberikan jarak atau ruang agar si ruangnya itu cukup rapi gitu, dan juga tidak saling bertabrakan sehingga mudah dipahami juga. Lalu yang terakhir ada Sumpah Pemuda. Di sini bisa kita lihat ruangnya juga, terutama di atasnya dikasih judul dulu, terus dikasih ruang juga untuk peringatan di tahun berapanya, yaitu tahun 2020. Baru di sini teks Sumpah Pemudanya, bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu dan berbahasa yang satu. Baru di bawahnya dia kasih ilustrasi. Ilustrasinya dominan lebih besar dari mulai tangannya ke tangan kedua sama ketiga, baru di bawahnya ilustrasi orangnya. Dia juga pakai ruang yang cukup baik, dari bendera satu ke bendera yang lainnya, mereka tidak saling nabrak, terus tangan satu ke tangan yang lainnya tidak saling nabrak. Terus untuk orangnya dia kasih di depan bendera Indonesia yang bulat-bulat ini biar istilahnya dia itu ada di depan mereka gitu. Jadi dia ngasih apa istilahnya ilustrasi perjuangan Indonesia yang latar belakangnya itu memperlihatkan bendera Indonesia. Seperti itu. Nah, mungkin sekian kalau misalnya untuk membahas unsur desain grafis beserta penggunaan pada poster-posternya.